Selamat malam pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait masalah ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam ratas ekonomi ini selain mengundang kementerian terkait, Presiden juga memanggil pelaku ekonomi dan pengusaha sektorial. Presiden dan sejumlah Menteri Ekonomi Kabinet Kerja diantaranya adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan menggelar rapat terbatas terkait dengan masalah ekonomi. Rapat dengan pemangku ekonomi dilakukan untuk menyikapi pergerakan rupiah dan saham, terlebih akhir-akhir ini keduanya tengah melemah. Selain itu Presiden juga mengundang sejumlah pengusaha sektoril untuk berdialog. Kehadiran pengusaha nampaknya dijadikan kesempatan Presiden untuk menggenjot belanja modal dan infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri. Dalam berbagai kesempatan Presiden senantiasa menyebut faktor yang bisa menggairahkan ekonomi tidak hanya belanja modal pemerintah, tapi juga belanja modal dan investasi yang dilakukan pihak swasta di dalam negeri. Negara di dekat kita, tetangga kita juga sama mengalami. Baik karena krisis Yunani beberapa bulan yang lalu, baik juga karena kenaikan suku bunga di Amerika, baik juga karena depresiasi yuan di China, dan yang terakhir sehari dua hari ini juga berpengaruh terhadap ekonomi adalah karena ramainya antara Korea Selatan dan Korea Utara. Oleh sebab itu, hal-hal tersebut perlu diantisipasi. Kita antisipasi bersama. Semuanya harus mempunyai pemikiran yang sama dan kepatuhan terhadap garis yang sudah kita nantinya akan sampaikan. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan Mbak Henry. Tadi sudah ada statement dari Menko Perekonomian Pak Darmin Nasution. Tapi Anda sudah melihat belum ada langkah antisipatif yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam ini gejolak pasar nih, harga-harga di masyarakat? Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini yang harus dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia adalah ekonomi domestik. Ya, apapun ekonomi domestik itulah yang akan menjadi sandaran kita. Nah, oleh karena itu langkah yang selanjutnya adalah harus ada kebijakan yang itu sifatnya komprehensif. Mainkan semua kebijakan. Baik itu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan juga kebijakan sektoral seperti perdagangan, industri, dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya kalau tadi kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Darmin tadi, bahwa SUN kita itu memang surat utang negara kita sudah 40% itu asing. Dan itu didiamkan setiap tahun sehingga sekarang mencapai 40%. Tetangga-tetangga kita tidak. Nah, bagaimana caranya? Mestinya surat utang negara itu dibuatkan instrumen kebijakan sehingga masyarakat kelas menengah kita itu berinvestasi dengan surat utang negara. Bagaimana instrumennya? Nah, beberapa instrumennya belum ada. Kemudian kebijakan terakhir jadi ini yang harus dilakukan adalah kita tidak bisa membuat surat utang negara yang tidak fokus kepada pembiayaan sebuah proyek. Mestinya kalau itu terfokus pada pembiayaan sebuah proyek, maka investor itu akan tertarik terhadap proyek tadi. Jadi tidak hanya melihat dari imbal hasilnya, tetapi juga melihat dari proyeknya tadi. Nah, ini yang harus disiasati dengan cara seperti dan masih itu. Banyak cara lagi, termasuk intervensi moneter untuk menahan laju pelemahan rupiah kah? Apakah itu bisa cukup efektif? Ya, jadi kalau sekarang ini kita melihat, kita berharap kemudian Bank Indonesia juga mencari ruang. Karena dengan adanya devaluasi yuan sekarang ini, apakah kemudian Amerika juga akan mempercepat mereka untuk menaikkan suku bunga? Rasanya tidak. Artinya di situ ada ruang. Kemudian apakah inflasi itu akan di atas target? Mungkin tidak. Ya, karena demand itu juga turun. Nah, di situ mungkin ada ruang untuk kebijakan moneter. Nah, kebijakan yang lain yang lebih konkret itu mestinya memainkan kebijakan-kebijakan perdagangan dan sebagainya. Kita ingat 2008 waktu itu kita mendorong untuk mengurangi beban dari masyarakat itu dengan memberikan subsidi pada impor bahan baku susu. Ini kan mestinya bisa dibalik. Jadi berbagai
subsidi ini diberikan untuk yang menyerap produk dari dalam negeri. Nah, ini kan instrumennya harus dibuat dan tidak bisa dilakukan satu-satu, Mas. Jadi harus dilakukan secara komprehensif. Ya, ini pelaku usaha juga di sini ada Mas Bondan, ini importir karena hampir semua bahan baku begitu ya, pangan dan lain sebagainya, makanan, minuman dan juga berbagai kebutuhan pokok, kebutuhan masyarakat lainnya bergantung dengan impor. Seberapa berat kondisinya saat ini bagi pelaku usaha? Kita berangkat dari kelompok importir ya. Di importir itu juga ada dua kelompok, di mana kelompok yang pertama ini adalah importir yang melayani industri besar dan importir yang melayani industri kecil. Kalau yang kita importir industri besar mungkin tidak perlu dikhawatirkan karena mereka mungkin udah pakai mekanisme hedging atau kontrak mereka jangka panjang sehingga mau nggak mau impor tetap jalan terus. Nah, yang industri kecil ini, yang melayani industri kecil ini yang berpotensi untuk terdampak kurs rupiah ini. Karena belum kita bicara masalah kaitan dengan bahan pangan. Banyak importir ini yang melayani industri-industri kecil kayak semacam sepatu, tas, segala macam, di mana benangnya masih impor, kapasnya untuk garment masih impor, zippernya masih impor. Nah, mereka udah susah mau mengadjust harga jual mereka. Modal usahanya saja ibaratkan begitu ya, apalagi untuk industri yang lain juga ini harus impor gitu. Jadi mau nggak mau alternatifnya mereka apa? Menurunkan mutu. Kembali ke kaitannya dengan masalah pangan, di mana seperti tadi disampaikan gandum, masih terigu ya, kita impor terigu, masih impor. Terus gula tebu masih impor. Itu akan sangat berdampak. Kalau industri besar oke lah, mereka masih mungkin masih ada. Yang kecil begini, sektor UMKM dan UMKM, industri rumahan untuk kue, untuk roti. Belum lagi mie instan yang dikonsumsi, susu juga begitu dikonsumsi sehari-hari. Itu akan sangat terpengaruh. Seperti tadi tempe dikecilin gitu kan, ukurannya. Yang lainnya juga pasti akan seperti itu. Produk-produk yang lain seperti mungkin roti, segala macam tuh ikut. Dalam kondisi seperti ini, apa yang diinginkan, apa yang seharusnya dirasa dilakukan atau diberikan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku usaha ini? Mungkin saya tuntut poin aja. Yang sangat kita harapkan dari pemerintah adalah stimulus atau insentif. Selama ini sudah ada atau belum pernah? Sudah dari pemerintah, tapi belum ke industri kecil. Belum ke industri kecil. Oke. Sama sekali belum ya. Oke, kita tahan dulu Mas Bondan, kita akan lanjutkan nanti usai jeda berikut. Kami akan kembali di Prime Time News. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Mas Bondan, yang paling terdampak adalah pelaku usaha kecil begitu ya, dan menengah, karena belum pernah ada stimulus atau insentif yang diberikan begitu, Mas Bondan. Kemudian apa bentuknya yang ingin diharapkan? Kita mengharapkan ada semacam stimulus dalam bentuk relaksasi pajak ya. Jadi mungkin diberi kelonggaran, atau lebih bagus lagi kalau semacam penundaan. Sehingga ada ruang gerak lebih dalam hal fiskal untuk para pengusaha kecil ini untuk survive. Jadi mereka tidak harus terbeban oleh pajak yang harus dibayarkan oleh mereka. Mereka masih bisa menambah modal kerja mereka untuk bisa lebih survive lagi. Karena jumlahnya mereka, walaupun mereka usaha kecil menengah, tapi jumlahnya ini juga cukup signifikan. Karena di anggota kami sendiri itu banyak sekali importir yang memang mengimpor barang atau bahan baku penolong ini yang digunakan oleh mereka. Jadi ya harus diperhitungkan juga kelompok pengusaha semacam ini, karena itu akan ya menambah paling tidak
menambah ruang gerak mereka. Oke, karena ujung-ujungnya lagi harga nanti yang akan dilepas ke konsumen yang juga akan terpengaruh. Tetapi Mbak Hendri, kenapa kira-kira pemerintah kok belum memberikan insentif atau stimulus untuk para pelaku usaha kecil dan menengah ini? Kita berharap bahwa ini ada tim baru, ya, tim ekonomi yang baru, ada Menko baru yang kita berharap kemudian akan bisa merencanakan sebuah paket kebijakan yang itu bukan akan dilakukan, tetapi segera diimplementasikan. Jadi bukan hanya subsidi pajak yang itu ada di belakang, tetapi paket-paket kebijakan yang akan mengurangi biaya produksi sehingga akan meningkatkan daya saing. Paket kebijakan yang bisa menciptakan pasar sehingga sektor usaha itu bisa bergerak. Nah, jadi pilihan-pilihan kebijakan itulah yang harus dilakukan. Misalnya sekarang kalau kita bicara sawit, sawit harga internasional sedang turun. Ya. Nah, apa yang karena bisa kita dilakukan? tidak berbicara impor saja, Iya. ekspor juga. Ekspor juga demikian. Jadi kita kan yang menjadi masalah bukan hanya karena dolarnya itu melemah, tetapi ekspor kita juga nggak bisa. Nah, kita perlu pemerintah itu membuat kebijakan ini sawit bisa digunakan untuk biofuel. Nah, apakah ini kemudian bisa ada kebijakan untuk mempercepat ini, tetapi tidak hanya untuk short term. Ini untuk kebijakan bahwa kita memang akan beralih kepada energi yang itu, sehingga akan ada sustainability dari sisi pasok. Maka pemerintah harus mau menetapkan harga sehingga ada pasokan yang terus menerus untuk sawit misalnya. Nah, ini kan akan menciptakan lapangan kerja yang besar dan kemudian akan bergulir pada kalau mereka sawitnya terbeli, maka kemudian akan ada demand juga untuk produk-produk yang lain gitu. Ekonomi akan bergulir. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus diciptakan oleh pemerintah ini secara bersama-sama. Seperti tadi saya katakan, oke, short term mungkin kita perlu memberikan subsidi untuk kedelai. Karena apapun ketergantungan kedelai kita 70%. Nah, tapi sampai kapan? Dan kapan itu harus dihentikan? Kita harus mencari juga untuk memberikan subsidi bagi impor, tetapi yang lebih banyak adalah bagaimana menyerap ini untuk menggunakan produk dari dalam negeri. Dalam negeri, oke. Ya, tapi menciptakan atau menjadikan pasar, captive market bagi misalnya program-program pemerintah di dalam APBN. Itu juga banyak sekali. Nah, harus dipilah dan kemudian ini harus disinergikan. Karena petani-petani juga seperti tadi kopi kita saksikan juga itu ikut terdampak juga karena memang pasar di karet misalnya, komoditas sehingga akhirnya mereka konsumsinya akan turun tadi. Padahal kita kalau tadi mau menjaga agar konsumsi yang 60% lebih ini bisa tetap bergerak, maka kelompok bawah buatkan kebijakan sehingga mereka bisa berkonsumsi. Nah, penciptaan lapangan kerja yang besar-besar ini kan belum ada. Kalau kita serahkan kepada pasar, penciptaan lapangan kerja bagi kelompok bawah nggak akan bisa. Ya, maka harus ada intervensi yang langsung untuk menciptakan lapangan kerja. Ada salah satu usulan juga yang mungkin sudah banyak diwacanakan begitu, insentifnya bentuknya intervensinya ketimbang untuk menahan laju dolar yang terus menguat dengan kebijakan moneter. Kucurkan saja duitnya untuk subsidi lagi. Tapi ini permasalahan mungkin agak cukup repot. BBM misalnya, karena ini dampaknya akan sangat besar. Kalau harganya turun, semua akan ikut turun. Itu bagaimana Mbak Hendri? Ya memang kalau kita bicara tentang energi, itu energi sangat penting untuk mendorong tadi. Dan energi itu sebenarnya ada mekanismenya. Semestinya sekarang adalah energi adalah termasuk harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian ada perubahan harga listrik, ada perubahan harga gas, ada perubahan harga energi yang lain, ini akan mengurangi biaya produksi. Nah, pemerintah berarti harus mau mengurangi penerimaan tadi untuk bisa menggerakkan lagi. Jadi saya sepakat bagaimana kebijakan-kebijakan untuk berdampak langsung bagi pengusaha sehingga dia bisa bergerak lagi. Iya, dan ujung-ujungnya sekali lagi untuk masyarakat, begitu ya. Oh, iya. Kami sudah mencoba sebenarnya untuk menghadirkan perwakilan dari pemerintah Menko Perekonomian, tapi sampai saat ini masih belum bisa terhubung dengan kami. Terakhir mungkin penutup dari Mas Bondan, sekali lagi apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, stimulus dari pemerintah untuk kami gitu dalam bentuk relaksasi pajak lah kita sebut, itu sangat-sangat kita harapkan lah, yang tidak untuk obat, bisa survive begitu ya bagi dia menjaga. Obat penahan rasa sakit lah, bukan penyembuh tapi penahan rasa sakit. Itu mungkin
cukup membantu kami untuk bisa bertahan menghadapi krisis global saat ini. Oke, semoga ini juga didengar, disaksikan juga oleh pemerintah, Menteri Keuangan begitu. Amin. Nanti juga akan hadir di program kami di jam 8 malam sesaat lagi. Terima kasih Mas Bondan sudah hadir di Prime News, Mbak Henry. Terima kasih dan juga pemirsa.